Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa melakukan sholat isya berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melakukan sholat tarawih berjamaah malam yang ke-24. 24 berarti sebentar lagi kita lebaran. Ya. Baik, kita mempunyai kewajiban bahwa apabila kita memiliki harta benda, kalau mungkin kita memiliki peternakan unta misalkan, peternakan unta itu harus dikeluarkan zakatnya. Tajibu zakatu bi khamsati asya'a, wajib ada 5 jenis harta benda yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang pertama adalah al-mawashi, binatang ternak. Yang kedua wal asmanu, barang-barang berharga. Yang ketiga wazuru, hasil pertanian. Yang keempat wasimaru, buah-buahan. Yang kelima adalah wa'urudut tijarah, barang-barang dagangan. Apabila kita memiliki 5 jenis benda ini, harta ini, kalau sudah cukup nisabnya dan sudah 1 haul, 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Karena syarat mengeluarkan zakat itu yang pertama Islam, wal hurriyatu, merdeka, kemudian wan nisabu, 1 nisab, wal haul, sudah 1 tahun, ya. Ini syarat mengeluarkan zakat tersebut. Lain halnya dengan zakat fitrah, ya. Ini untuk jenis harta binatang ternak misalkan. Binatang ternak ada 3 jenis binatang ternak, al-ibilu wal baqar wal ghanam. Yang pertama adalah al-ibulu, yakni onta. Jadi kalau kita memiliki peternakan onta, misalkan kalau ada di sini jadi bos onta, ya. Bos onta di sini. Kalau ontanya itu sudah ada 5 sampai 9 sampai 10, maka harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah 1 tahun. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Itu hitungannya mulai dari 5 kalau onta, 5 sampai 9. Kalau sudah 10, maka keluarkan 2 ekor kambing. Sampai 25 itu harus zakatnya 1 ekor onta anakan umur 1 tahun. Itu hitungan untuk onta. Kalau untuk wal baqaru, sapi atau kerbau, itu hitungannya mulai dari 30 sampai 36, itu harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun, 2 tahun sampai. Nah, ini kalau kita punya peternakan sapi, ya, itu 30 mulai kita hitung untuk zakatnya. Kalau kambing itu mulai dari 40 sampai 120 dihitung, itu harus dikeluarkan zakatnya. Setiap 40 memiliki 40 sampai 100 lebih, itu zakatnya 1 ekor kambing. Jadi setiap 100 nanti dihitung 1 ekor kambing umur 2 tahun. Itu untuk kambing. Siapa tahu kita jadi bos kambing di sini, ya. Jadi bos kambing atau jadi bos onta misalkan nantinya di Arab sana. Ya, di Arab. Nanti siapa tahu adik-adik dari pengusaha Arab sana, bos apa? Bos onta. Ya, bos onta. Biar ini jadilah, ya. Nah, itu siapa tahu namanya, nasib, tidak tahu. Ya, itu untuk binatang ternak. Lalu yang kedua, wal asmanu, barang-barang berharga.
Barang-barang berharga ini apa? Zahab wal fiddah, emas dan perak. Ya. Kalau kita memiliki emas dan perak sudah satu nisab hitungannya, yakni sudah 20 miskal. 20 miskal itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu berapa? 93,6 gram. Ya, itu. Jadi kalau emas kita berada di rumah tersimpan dalam 1 tahun ada 93,6 gram, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Kalau untuk perak berapa? Untuk perak itu 200 dirham. 200 dirham itu berapa? 624 gram. Ya, kalau untuk perak. Perak itu 624 gram. Apabila kita memiliki perak sebanyak itu, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, itu. Lain halnya dengan tambang emas. Kalau tambang emas, kita memiliki tambang emas, kemudian sudah satu nisab, hitungannya keluarkan langsung tambang emas. Kalau kita menemukan harta karun, ya, siapa tahu balik dari sini kita menemukan harta karun. Ya, siapa tahu balik dari sini. Ada harta karun dalam rumah kita suruh ngeduk, ya, dalam kamar. Ada emas seperti misalkan. Berapa zakatnya? Rikat, harta rikat ini, harta karun 20%. Keluarkan zakatnya. Ya. Jadi kalau kita menemukan harta karun, itu zakatnya langsung kita keluarkan 20%. Yaitu untuk harta karun, rikat namanya, harta terpendam, yaitu untuk barang-barang berharga. Kemudian wazzuru'u, hasil pertanian. Hasil pertanian kalau kita menjadi petani, keluarkan hasilnya langsung. Ya, berapa? Kalau airnya itu dari air hujan atau air sungai tanpa beli airnya, itu zakatnya 10%. Ya. Kalau airnya kita dapat membeli, kalau dengan apa, misalkan diesel lah ya, kalau zaman dulu beli, ya, beli bayar, itu zakatnya 5%. Ya. Kalau untuk airnya itu beli, itu untuk hasil pertanian. Kemudian wasimaru, buah-buahan. Buah-buahan sama seperti hasil pertanian, cuman ada 2 buah-buahan. Kalau misalkan pisang, jeruk itu tidak masuk hitungan. Itu hitungannya nanti dalam perniagaan. Kalau buah-buahan yang harus kita wajib zakati adalah ada 2 buah-buahan. Apa? Buah anggur dan buah kurma. Ini yang wajib dizakati, kita keluarkan langsung apabila kita memanennya, yakni anggur dan kurma ini. Lalu yang ketiga, yang kelima, yang terakhir ini adalah wa'urudut tijarah. Apa? Barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan itu harus kita zakati kalau memang ada satu nisab hitungannya. Seperti sabda Nabi, kain-kain yang hendak engkau jual, hendaklah engkau keluarkan zakatnya. Ya, jangan tidak keluarkan zakatnya. Kain, kita penjual kain, jadi sebelum dijual kain tersebut, keluarkan zakatnya. Kalau memang kita membelinya sudah masuk dalam hitungannya, dalam nisabnya. Nah, itu dikeluarkan zakatnya. Nah, itu. Makanya kita apabila memiliki harta benda tersebut, kita keluarkan zakatnya. Lain halnya dengan zakat fitrah, itu wajib bagi seluruh manusia yang beragama Islam, baik itu budak, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, tua dan muda, itu wajib mengeluarkannya. Terkecuali, jangan ada terkecuali. Kecuali orang yang benar-benar tidak mampu. Ya. Bagaimana orang yang tidak mampu itu? Orang yang tidak mampu itu, misalkan malam ini dia ada makanan, besok tidak ada makanan, itu tidak wajib zakat fitrah. Ya. Artinya orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu harus ada makanan pokok malam ini dan untuk besok. Itu. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah malam ini, besoknya tidak ada makanan, tidak ada beras, tidak wajib orang yang seperti itu. Itu namanya tidak berkecukupan.
Orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang berkecukupan. Berkecukupan itu bagaimana? Malam ini ada makanan, besoknya ada makanan untuk dirinya dan keluarganya. Itu. Kalau sudah untuk yang menerima sudah jelas ada 8 golongan. Namun ada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Siapa mereka? Orang kafir sudah jelas. Orang kaya, dia kaya dalam harta dan dia kaya dalam penghasilan, mampu mempunyai tenaga untuk berusaha, itu tidak wajib menerima zakat. Ya. Yang kedua, itu. Lalu yang ketiga, keturunan nabi, keturunan rasul itu tidak boleh menerima zakat. Ya. Jadi yang namanya Habib, Ayib itu tidak boleh menerima zakat. Ya, karena dia keturunan rasul. Ya. Ini dia keturunan Bani Hashim, dia Bani Muthalib, itu tidak boleh menerima zakat terkecuali sodako. Ya. Kalau sodako tidak jadi masalah, tapi yang namanya zakat mereka tidak boleh menerima karena ini dilarang oleh Rasul. Karena zakat itu kata Rasul adalah kotoran. Zakat itu adalah kotoran. Dan pernah suatu ketika Hasan cucu Rasulullah memakan buah korma itu zakat. Maka kata Rasul, keluarkan, jangan engkau makan, jangan, jijik kata Rasul, jijik. Maka tidak tahukah kata Rasul bahwa Muhammad tidak boleh makan zakat. Nah ini jadi untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian bagi orang yang dalam tanggungan nafkahnya itu tidak boleh menerima zakat. Mentang-mentang dia miskin, tapi tanggungan kita misalkan, wong tua kita misalkan miskin, kita zakatnya dengan wong tua, tidak boleh seperti itu, ya kan? Tidak boleh, karena wong tua itu masih tanggungan kita, atau anak kita misalkan miskin anak kita, kita kaya, lalu zakat kita untuk anak kita itu tidak boleh. Karena itu masih dalam tanggungan kita, ya itu. Jadi itu tidak boleh menerima zakat, ya. Jadi orang yang bukan Islam itu sudah jelas tidak boleh menerima zakat, ya itu. Jadi orang yang kaya, kemudian dari keturunan Rasul, kemudian orang kafir, kemudian orang yang